Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu bu'itha wa lahu 480 sanah wa 80 sanatan wa annahu 'asha ba'da tawfan 350 sanatan fa yakunu qad 'asha 'ala hadha 1000 sanatin wa 780 sanatan. Wa amma qabruhu alaihi salam farwa Ibnu Jarir wal Arzaki an Abdurrahman bin Sabit aw ghairihi min at-tabi'in mursalan anna qabra Nuh alaihi salam bil Masjidil Haram. Al-Imam Ibn Katsir menutup pembahasan mengenai Nabi Nuh alaihissalam dengan riwayat dari Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa umurnya Nabi Nuh alaihissalam itu 1780 tahun. Itu umurnya Nabi Nuh 1780 tahun. Sehingga diriwayatkan di dalam kitab Nasaihul Ibad, karya Syekh Nawawi Al-Batini, dikutip dalam kitab tersebut, ketika malaikat pencabut nyawa mendatangi Nabi Nuh mau dicabut nyawanya beliau, ini malaikat pencabut nyawa bertanya kepada Nabi Nuh, "Ya atwalal anbiya'i umrah, kaifa wajadta dunya?" Ketika ruh itu tercabut dari tubuhnya Nabi Nuh, kemudian malaikat maut bertanya kepada rohnya Nabi Nuh, "Wahai Nabi yang paling panjang umurnya, ya atwalal anbiya'i umrah, wahai Nabi yang paling panjang umurnya, kaifa wajadta dunya, sekarang engkau sudah meninggal, bagaimana kau dapati kehidupan dunia?" Ini umurnya tadi 1780 tahun. Malaikat katakan, bagaimana hidupmu di dunia 1780 tahun? Apa jawaban Nabi Nuh? Beliau katakan, saya dapati kehidupan dunia seperti kadar laha babani, bagaikan satu rumah yang punya dua pintu. Yang satu pintu masuk, yang kedua pintu keluar. Pintu masuk adalah lahir ke dunia, pintu keluar adalah kematian, dan itu terasa singkat, kata Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Nabi Nuh yang umurnya 1780 tahun mengatakan kehidupan di dunia terasa singkat, maka bagaimana dengan kita yang hidup di zaman sekarang yang umurnya hanya, Nabi katakan, a'maru ummati ma baina sittina aw sab'in, usia umatku rata-rata 60 tahun atau 70 tahun. Dibanding dengan umurnya Nabi Nuh yang sangat panjang, ketika meninggal dunia ruh sudah terlepas dari jasad, Nabi Nuh katakan, saya hidup di dunia kayak masuk kemudian keluar sesaat. Makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan asyatan au duhaha, mereka hidup di dunia hanya asyatan, waktu petang saja sesaat, au duhaha atau waktu duha yang singkat. Ad-dunya kassara, Al-Imam Al-Mawardi katakan dunia seperti fata morgana. Nanti sudah meninggal kita merasakan di dunia fata morgana. Sudah meninggal kita rasakan dunia fata morgana. Gharra man ra'ahu wa khaba man rajahu, menipu orang yang melihatnya, sia-sia orang yang berharap kepadanya. Jadi hidup di dunia ya hidup dengan lurus, taat sesaat, nanti bahagia abadi selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah
Ada yang mengatakan ini ucapannya Imam Ali. Ada yang mengatakan ini ucapannya Imam Syafi'i. Apa ucapan mereka? Ad-dunya sa'ah, dunia sesaat. Faj'alha ta'ah, maka jadikanlah kehidupan di dunia ta'ah, di dalam ketaatan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa amma qabruhu alaihi salam, adapun kuburan Nabi Nuh itu diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Nah, Ibnu Jarir ini ahli tafsir. Julukannya pemimpin para ahli tafsir, Sayyidul Mufassirin, lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah. Diakui kitab tafsirnya judulnya Jami'ul Bayan. Nama aslinya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Ulama salaf tahun 224, meninggal tahun 310, dan beliau ahli fikih juga, mujtahid. Dimasukkan oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyatul Kubra, termasuk ulama besar mazhab Syafi'i. Namanya Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, dan waktunya habis belajar, mengajar, mengarang, ibadah, 4 itu saja. Belajar, mengajar, ibadah, mengarang kitab, sehingga tidak sempat menikah. Sampai meninggal dunia gak ada anak, gak ada istri. Namanya Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari. Nah, beliau meriwayatkan bahwa kuburan Nabi Nuh alaihi salam itu, anna qabra Nuhin alaihi salam bil Masjidil Haram, terletak di Masjidil Haram, menurut Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi kuburan para nabi secara keseluruhan itu tidak ada yang sepakat. Tidak ada yang sepakat. Ada yang mengatakan Nabi Hud kuburannya di sini, ada yang mengatakan di sini. Ada yang mengatakan di Yaman, ada yang mengatakan di Irak, ada yang mengatakan di Syam. Nabi Nuh juga begitu, tidak ada yang sepakati kuburannya di satu tempat khusus. Pasti ada perbedaan pendapat. Semua para nabi, kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad gak ada perbedaan, semuanya sepakat. Kuburan Nabi Muhammad itu ada di kota Al-Madinatul Munawwarah. Nah, ini satu bentuk keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lokasi kuburannya disepakati. Tidak ragu lagi kalau datang ke Madinah ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita yakini bahwa di situ adalah tempat kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun para nabi yang lainnya terjadi perbedaan pendapat. Terjadi ikhtilaf di kalangan para muwarrikhun, para ahli sejarah. Nah, salah satu riwayat mengatakan kuburan Nabi Nuh alaihi salam itu di Masjidil Haram. Nah, ini pendapat Al-Imam At-Tabari, dan pendapat beliau juga termasuk pendapat yang kuat. Ya, pendapat yang kuat. Nah, ini kita sudah selesai membahas Nabi Nuh.